Jadi saudara-saudara, saya sampaikan sekali lagi bahwa Islam ini adalah dinul bashar, agamanya manusia. Islam ini artinya semua manusia itu memerlukan Islam, tapi Islam itu tidak memaksa, la ikraha fiddin. Tapi Anda akan sulit kalau nggak pakai Islam itu. Di dalam surat As-Saba Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan tidak kami utus engkau. Engkau ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa kafatan linnas, kecuali untuk semua orang. Basyiran wa nadhira, membawa kabar baik. Itu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma arzuqna al-ikhlas was-sidq fil qawli wal amali waj'alna minar rasyidin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhawati jamaah Masjid Raudhatul Jannah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi hari ini bisa hadir kembali ke masjid yang indah ini untuk beribadah, belajar al-Islam. Semoga senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di bulan haram, yaitu Dzulhijjah, dan saya baru datang dari tanah suci hari Selasa yang lalu. Suaranya masih suara Mekah ini. Ya. Saya ingin sedikit berbagi dari apa yang saya alami di tanah suci. Semoga yang belum berhaji insyaallah dimudahkan oleh Allah untuk berangkat ke Mekah. Dan kita hadir dalam majlis taklim seperti ini, itu harus disyukuri. Orang yang bisa menikmati majlis dzikir seperti ini, itu artinya orang yang sudah diberi oleh Allah anugerah yang luar biasa. Karena manusia ini hatinya selalu memerlukan konsumsi, dan konsumsinya itu adalah zikrullah. Nah, majlis ilm atau majalis dzikir seperti ini adalah a'la majalis dzikir. Majlis dzikir yang paling tinggi nilainya itu adalah majlis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dan memberi ridha kepadanya semuanya, amin. Kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, kajian hari ini adalah tentang ukhuwah Islamiyah. Jadi Islam ini memang agama manusia. Artinya, kalau manusia tidak menggunakan Islam, dia bakal sulit menikmati dunia ini, apalagi menikmati akhirat. Nah, salah satu ibadah yang luar biasa dan diletakkan oleh Allah di rukun yang kelima, itu adalah menunaikan ibadah haji. Di saat semua orang Islam di seluruh penjuru dunia itu berkumpul. Ini luar biasa, saudara ya. Dan tahun ini memang banyak yang berhaji, tapi ujiannya juga berat ya. Karena temperaturnya tinggi sekali. Selalu di atas 40. Sehingga saya
selalu membawa air ya kemana-mana itu. Baru 10 menit, 15 menit itu sudah haus itu ya. Tapi semua yang sulit itu ada perhitungannya. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Kesulitan itu diselaraskan oleh Allah dengan pahala. Wa adzin fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim ketika sudah selesai membangun Ka'bah dengan putranya Ismail, lalu Allah mengatakan kepada Khalilullah Ibrahim alaihi salam, adzin fin nasi bil hajj ya Ibrahim. Kamu serukan kepada manusia semuanya agar datang menunaikan ibadah haji. Nabi Ibrahim mengatakan, awa yablughu sauti ya Rabbal Izzah. Masa mungkin suara saya ini sampai kepada dunia ini? Begitu Nabi Ibrahim mengatakan. Lalu Allah menjawab, alaika bil adhan wa alayyal balagh, kata Allah. Kamu cukup menyuarakan saja, nanti saya yang menyampaikan. Lalu Nabi Ibrahim berdiri di salah satu bukit di Mekah yang waktu itu masih sangat sederhana. Lalu beliau mengatakan, ayuhan nas, innallaha bana baitan fahajjuh. Wahai segenap manusia dimanapun, ya, Allah telah membangun rumah pertama ini. Maka datanglah kemari untuk berhaji, kata Nabi Ibrahim. Kemudian ya'tuna min kulli fajjin amik. Ada yang datang berjalan, ada yang berdatang sampai sekarang ini pakai kendaraan, pada waktu itu pakai naik onta, kemudian naik pesawat terbang dan seterusnya sampai hari kiamat ini. Ya'tuna min kulli fajjin amik. Amik itu artinya dalam. Jadi Allah tidak mengatakan datang dari semua penjuru dunia yang jauh, tapi dalam. Artinya dalam itu sulit. Sulit. Jadi bukan hanya jauh, tapi jauh dan sulit. Datanglah mereka menunaikan ibadah haji sampai hari ini, dan ini luar biasa saudara ya. Nah, ketika baginda Rasulullah SAW berhaji, itu tahun terakhir dalam kehidupan beliau yang usianya sudah 63 tahun waktu itu. Sesudah berhaji kira-kira beberapa bulan sudah wafat Rasulullah SAW. Jadi sepertinya memang dikondisikan oleh Allah, Rasulullah itu berhaji sekali, satu kali saja. Kalau misalnya Rasulullah itu berhaji 5 kali, semua orang akan berusaha 5 kali, kan? Tapi rahmat Allah itu mengkondisikan Rasulullah berhaji sekali saja. Kemudian haji Rasulullah itu disebut hajjil wada. Haji mengucapkan selamat tinggal dunia, selamat tinggal umat, begitu ya, ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ini ceritanya sangat indah dan panjang ya. Saya akan langsung saja sampai pada ketika Rasulullah sudah wafat. Kemudian Sayyidina Abu Bakar waktu itu tidak hadir di rumah Rasulullah SAW. Kemudian beliau datang, Rasulullah sudah wafat, lalu ditutup dengan kain begitu, lalu dibuka oleh Sayyidina Abu Bakar dan dicium keningnya. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ma atyabaka ya Rasulullah hayyan wa mayyita. Alangkah harumnya engkau ya Rasulullah, waktu hidup dan waktu wafatnya. Rasulullah itu harum walau lam yakun yatatayyab, walaupun tidak pakai minyak wangi Rasulullah itu harum. Kalau misalnya Rasulullah itu berjalan, urifa annahu qad marra fi. Misalnya Rasulullah berjalan di sini, kemudian ada orang jalan, harumnya itu ada, dan tahu, oh Rasulullah baru jalan di sini. Itu salah satu keistimewaan junjungan kita Rasulullah SAW. Dan Sayyidina Abu Bakar
berlinangan air matanya lalu mengatakan, "Man asaba bi musibatin falyadhkur hadhihi al-musibah fa innaha a'dhamul masaib." Kata Sayyidina Abu Bakar, siapa orang yang mengalami musibah, ujian dari Allah, maka hendaknya mengingat musibah ini. Karena ini adalah a'dhamul masaib. Ini adalah musibah yang paling besar. Karena dengan wafatnya Rasulullah berarti berhenti ayat turun dari langit dari Allah. Itulah sebabnya ketika Rasulullah berhaji, Rasulullah SAW seperti berpamit ya kepada umat ini, sehingga hajinya disebut Hajjil Wada. Nah, saudara-saudara, kita sering mendengar hadis yang terkenal itu Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Artinya apa? Yang paling penting itu Arafah itu. Kalau ada orang berhaji lalu tidak wukuf di Arafah, walaupun sudah mengerjakan semua rukun haji dan kewajiban haji, itu artinya belum haji. Misalnya ada orang berhaji kemudian sakit, itu harus dibawa ke Arafah sebentar, wukuf di situ, baru namanya haji. Dan di sini ada pesan yang sangat penting bahwa Arafah itu disebut liqa'ul a'zam ya. Pertemuan yang paling bergensi, pertemuan yang paling akbar. Itu adalah miniatur hari kebangkitan. Ya, miniatur hari kebangkitan. Ketika semua orang wukuf di Arafah dan cuma duduk begini saja, disebut Arafah atau Arafat ya. Arafah itu artinya mengerti, mengetahui. Jadi kalau orang sudah duduk di Arafah, wukuf di Arafah, seyogyanya dia menjadi manusia internasionalis. Bukan sekedar manusia nasionalis ya, tapi manusia internasionalis. Dan kalau orang sudah berhaji lalu masih rasis, membedakan ras, itu artinya belum berhaji. Tidak mengambil hikmah yang paling utama dari ibadah haji. Karena di dalam ibadah haji inilah Allah Subhanahu wa taala memamerkan makhluknya. Subhanallah. Jadi seperti etalase Allah begitu. Anda melihat segala macam manusia di situ. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kulitnya hitam, ada yang sawo matang, ada yang putih, ada yang tampan sekali, ada yang cantik sekali, ada yang jelek, ada yang jelek sekali. Tapi semuanya itu adalah makhluk Allah. Dan disitulah kita diuji. Apakah Anda bisa bersama-sama dengan makhlukku ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Disinilah sebetulnya ujian haji itu, saudara ya. Jadi orang yang berhaji itu seyogyanya bersiap diri belajar tentang haji. Bahkan kemarin di Al-Hikmah saya sempat mengatakan mungkin perlu dipikirkan anak-anak itu tidak hanya diajari bagaimana tawaf. Itu anak-anak TK kan diajari begitu ya. Anak-anak tawaf kemudian pakai pakaian ihram ya. Enggak cukup itu. Yang penting itu memahami bagaimana berhaji. Karena saya melihat jamaah haji pada umumnya itu bekalnya sedikit untuk mengerti bagaimana ibadah haji yang seharusnya itu. Maka kalau misalnya ke depan dipikirkan terutama sekolah-sekolah Islam itu mengajarkan kepada anak-anak itu bagaimana ibadah haji, bagaimana hikmahnya, itu sangat penting. Dan saudara-saudara yang belum haji, alangkah baiknya kalau belajar tentang ibadah haji itu. Manasik itu cuma 1-2 kali saja. Sangat tidak cukup itu manasik haji itu. Karena yang paling penting haji itu adalah memahami ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu ya. Karena ibadah haji itu adalah akumulasi dari semua ibadah. Ijtama'a fiha ummahatul ibadat. Di dalam ibadah haji itu terakumulasi ibadah-ibadah besar. Di dalam haji ada sholat, ada puasa, ada sedekah, ada
ukhuwah Islamiyah, ada manasik, ada tawaf, ada wukuf, ada jabarat, semua ibadah-ibadah besar itu ada di dalam ibadah haji ini. Makanya diletakkan pada rukun Islam yang kelima. Dan ibadah haji itu adalah ibadah maliyah, ibadah harta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Orang yang menginfakkan hartanya untuk haji itu sama dengan menginfakkan hartanya di jalan Allah. An-nafaqah fil hajj kan nafaqah fi sabilillah. Walaupun sekarang haji itu mahal ya. Mahal. Apalagi kalau Anda mau beli tidak pakai menunggu ya. Ini sudah bukan tata lagi tapi yar-yar ini ya. Biasanya kan juta-juta, sekarang ini miliar-miliar kalau Anda mau berhaji dengan keluarga dan langsung mendaftar begitu ya. Ujiannya berat sekali. Tapi kalau toh misalnya harus seperti itu ya. Kadang-kadang saya juga berpikir, kenapa terlalu mahal itu ya. Jadi karena kalau orang mendaftar kan berapa tahun sekarang? 20 tahun. Jadi kalau Anda usianya 60 gitu, usia 80 baru berangkat haji. Pakai doa mudah-mudahan panjang umur aja insya Allah. Kan begitu ya. Tetapi jangan lupa saudara ya, kalau Anda menabung, ada orang yang menabung gitu ya, Masya Allah. Karena memang orang yang haji itu tidak harus kaya kok. Orang kaya banyak yang nggak haji atau belum haji. Haji itu rahmat Allah. Saya melihat salah satu pengemudi bis itu pakai ihram. Orang yang kerjanya menjadi pengemudi kan tidak kaya toh. Haji juga. Kapan itu saya berhaji, kemudian ngomong-ngomong begitu saya tanya, Anda bisnis siapa? Jualan kerupuk katanya. Makanya Anda jualan kerupuk lah bisa haji nanti. Artinya apa? Ini rahmat Allah. Buktinya banyak orang kaya, banyak orang pakat tidak haji kok. Atau belum haji, ditunda-tunda terus. Dan hati-hati ya saudara ya. Orang yang sudah wajib berhaji lalu ditunda-tunda lalu dia wafat, itu resikonya berat. Sama dengan orang mau sholat, sudah waktunya dia bisa melaksanakan sholat, ditunda-tunda, gimana itu? Jadi setiap orang Islam itu harus punya cita-cita berhaji. Jangan berpikir saya ini gak punya uang. Allah itu gampang sekali kok mengayakan orang itu. Dan juga gampang sekali memelaratkan orang. Kalau orang kaya tidak dijaga, hartanya tidak disyukuri, gampang sekali hilang. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Itu nasihat agama yang sangat penting. Kalau Anda berada dalam kenikmatan, pelihara kenikmatan itu dengan bersyukur. Karena maksiat-maksiat itu menghilangkan kenikmatan. Gampang sekali dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara ada orang yang uangnya tidak banyak, tahu-tahu banyak lalu berangkat haji. Di Samarinda beberapa waktu yang lalu, sudah agak lama saya ke sana, kemudian ada teman saya, bapaknya itu takmir masjid, orang sudah sepuh, sekarang sudah almarhum, menceritakan kepada saya, di sana ada orang kaya, pengusaha kayu terkenal, itu katanya mimpi mau menghajikan orang katanya. Lalu diserahkan bapak ini yang tua ini, katanya mau menghajikan 2 atau 3 orang begitu, sampean yang milih itu. Subhanallah. Kata Ustadz ini menceritakan kepada saya beristikharah. Siapa ini orang yang saya pilih ini? Di antara yang dipilih itu adalah orang yang aktif di masjid, yang bukan orang kaya, tapi ternyata dia ini menabung katanya. Menabung dan uangnya masih sedikit. Dipanggil oleh bapak ini. Dipanggil. Kamu sudah haji belum? Belum saya Pak. Coba sekarang kamu siap-siap untuk haji. Bapak ini bergurau bagaimana? Katanya. Enggak bergurau saya, betul ini. Allahu Akbar. Dia menangis Pak. Jadi barangkali tabungannya baru 10% begitu Pak. Berangkat ya haji. Ini namanya tangan Allah ini. Jadi bisa jadi orang itu haji karena mimpinya orang kaya itu. Makanya kalau ada orang kaya doakan bermimpi begitu. Kalau Anda. Jadi pokoknya
bersangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Hadits qudsi mengatakan begitu, Allah, saya selaras dengan dugaan hambaku terhadap aku. Dan saya, kata Allah, selalu mendampingi orang yang selalu ingat kepada Allah. Maka yang banyak berzikir, yang banyak berdoa, yang banyak bersyukur, Anda didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hidup akan menjadi nikmat dan mudah. Ya. Jadi haji itu ibadah maliyah. Perlu biaya besar. Tapi juga ibadah badaniyah. Jadi kalau ada orang belum haji, yang banyak jalan, berolahraga begitu. Lalu pada waktu olahraga ini Anda niatkan, ini saya latihan haji. Gitu. Jangan mikir tabungan sudah. Latihan haji. Insya Allah nanti ada berangkat haji. Begitu. Ya, karena fisik harus kuat itu, Pak. Saya waktu berangkat kemarin itu saya juga bertanya, kira-kira kaki ini masih kuat apa enggak? Alhamdulillah, ternyata kuat, Pak. Barangkali jalan yang saya alami kemarin itu kalau diakumulasikan bisa 25 kilo itu barangkali. Atau lebih barangkali. Tiap hari jalan. Kemudian pada waktu, kalau Anda sudah, kalau ke Arafah kemarin masih mudah, tapi waktu ke Mina itu berat sekali, Pak. Busnya itu jauh, ya, parkirnya jauh. Ketika datang belum tentu mudah, itu kadang-kadang padat sekali. Jadi saya pernah waktu haji itu beberapa kali menunggu bis itu lama begitu. Lalu petugasnya selalu mengatakan, ya Pak, memang haji ini harus sabar, Pak. Orang haji itu harus sabar. Lalu ada seorang ibu mengatakan begini, dari kemarin kamu ngomong sabar-sabar saja. Sabar itu ada batasnya, katanya. Ibu itu ngomong begitu. Lalu saya, Pak, ini Pak, ibu ini marah, Pak. Ini di Arafah ini, Pak. Kalau orang marah di Arafah ini berat ini. Saya bilang, Bu, ini yang sabar, Bu. Ini Arafah ini. Iya. Tapi dari kemarin saya disuruh sabar-sabar terus. Karena ada batasnya sabar itu, Pak. Ya tapi Ibu jangan marah. Enggak, saya memang begini orangnya, Pak. Saya itu temperamental, kata. Allahu Akbar. Saya istighfar aja, Pak. Begitu Pak orang itu, Pak. Marah. La ilaha illallah. Jadi memang ujian haji itu ya di situ itu, Pak. Ujiannya itu. Jangan berpikir haji itu nanti saya pakaiannya berapa gitu ya. Bawa anduk berapa. Ya memang perlu itu, tapi itu tidak penting. Yang penting itu mental. Yang penting hati Anda itu bagaimana itu ya. Ini namanya ibadah qalbiyah. Ibadah qalbiyah. Jadi memang ibadah qalbiyah ini yang menentukan kualitas ibadah. Hati itu bisa khusyuk, bisa tidak khusyuk kalau sholat. Kalau kita sholat itu menghadap kiblat, yang menghadap kiblat itu kan tubuh kita. Tapi hatinya menghadap siapa? Allah. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Makanya Rasulullah itu mengajarkan orang ke masjid itu tidak boleh, misalnya sudah sholat lalu ada lari, gitu ya, supaya tidak ketinggalan satu rakaat. Tidak boleh. Diajari bagaimana jalannya ke masjid. Rasulullah SAW berdoa, minta cahaya Rabbani, Allahumma ij'al fi qalbi nur, wa fi yamini nur, wa fi yasari nur, wa min fawqi nur, wa min tahti nur, Allahumma ij'alni nura. Begitu Rasulullah kalau jalan ke masjid itu ya. Jadi Anda kalau yang banyak kesini kan jalan kaki ya, itu pahalanya besar sekali. Anda yang khusyuk itu kalau berangkat ke masjid itu ya, apalagi sudah wudhu, sudah siap, lalu minta cahaya Rabbani dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau masuk di masjid berdoa, kemudian duduk di masjid dan jangan ngobrol, beriktikaf, sholat 2 rakaat, masya Allah. Seperti itu Rasulullah mengajarkan, dan ini yang membuat hati itu nanti bisa siap untuk menghadap Allah. Kalau nggak salah di zaman Sayyidina Umar ada orang sholat itu sibuk dengan, kalau kadang-kadang saya melihat juga itu ya, orang sholat sibuk dengan telinganya begini, sibuk dengan begini. Kata Sayyidina Umar, kalau hatinya khusyuk nggak mungkin tangannya begitu. Kalau hati itu khusyuk, tangan ini anggota tubuh supaya itu menjadi khusyuk. Ini namanya ibadah qalbiyah. Lalu ibadah qauliyah.
mengucap. Bahkan pada waktu berhaji itu Rasulullah memerintahkan bagi yang laki-laki supaya talbiyahnya keras. Talbiyah itu keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Artinya labbaik Allahumma labbaik. Di dalam bahasa Arab, kalau misalnya Anda namanya Abdurrahman, lalu dipanggil ya Abdurrahman, gitu ya. Ya Abdurrahman. Lalu jawabnya labbaik. Labbaika, begitu. Kalau kita kan dalam atau apa lagi? Kalau bahasa Madura apa bahasa Madura? Itu labbaik artinya. Jadi orang yang berhaji itu memperagakan dia dipanggil Allah. Jadi ketika kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, itu artinya Allah sudah memanggil saya ini. Ya Taufik, misalnya begitu. Siapa Anda ini? Dipanggil oleh Allah. Lalu Anda mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Allahu akbar. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah. Saya datang ya Allah, saya datang ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak. Itu intinya haji itu. Mengokohkan tauhid itu haji. La syarika lak, engkau tidak bersekutu. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal muluk la syarika lak. Yang didahulukan bersyukurnya, baru nikmatnya. Kalau pakai logika kan diberi nikmat baru bersyukur kan? Tapi karena nikmat Allah itu tidak terhingga dan itu yang paling penting, maka diajarkan kepada kita bersyukur dulu. Innal hamda, sesungguhnya memuji dan bersyukur itu hanya untukmu ya Allah. Innal hamda wan ni'mata, dan nikmat itu darimu ya Allah. Subhanallah. Jadi bersyukur dulu, kemudian mengingat nikmat. Laka wal muluk, semua ini milik Allah. Kita nggak punya apa-apa, Pak. Kalau ada orang meninggal kita mengatakan apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milikmu ya Allah. Ya. Semua harta benda kita ini milik Allah, dipinjamkan saja kepada kita. Oleh karena itu, saudara, kalau ada orang wafat, meninggal dunia, dan nanti kita juga wafat itu, Pak. Ya. Tidak usah berharap lah, nanti pasti wafat nanti. Harus siap, Pak. Ya, nanti harta kita ini jam ini ya. Ini, saya kasih contoh jam ini. Kalau Anda tanya ini jam ini, ya jam saya ini. Sebenarnya bukan. Ini jamnya Allah dipinjamkan saya. Saya yang berkuasa ini. Ya. Kalau Anda ambil ini, ya saya akan mengatakan jangan diambil. Kecuali kalau Anda memang minta saya kasihkan ini. Itu ya. Jadi ini penting difahami ketika orang wafat, hartanya itu kembali kepada pemilik. Mengerti? Nah, Allah yang memiliki ini punya konsep, punya cara. Kalau milik Allah itu kemudian dibagi tidak sesuai dengan cara Allah, nanti gak diberkahi, habis nanti. Maka orang Islam itu kalau masuk Islam jangan setengah-setengah. Saya ikut Islam pada waktu haji saja, kalau warisan gak ikut, habis nanti harta sampean. Saya kan sudah pernah cerita itu di Masjid Al-Falah. Kapan itu ada orang tanya kepada saya, Pak, saya ini orang tua saya itu meninggal, kita mau bagi hartanya ini Pak, katanya begitu. Saudara saya ini 4 Pak, 3 laki-laki 1 wanita. Yang Mbak Yu saya ini nggak mau Pak, diberi separuh minta sama. Lah saya nggak mau Pak, saya mau ikut Quran. Saya bilang kamu yang benar itu, kamu yang benar. Jadi kalau misalnya Anda bertiga laki-laki, kemudian yang 1 ini wanita, itu hartanya dibagi 7. Yang laki-laki dapat berapa? 2. 2, yang perempuan 1. Nah ini nggak mau ini Pak. Akhirnya mereka bertengkar. Bertengkar itu maksudnya nggak bersepaham gitu loh. Lalu yang 1 mengatakan kamu ini gara-gara kamu nggak mau, akhirnya nggak dibagi-bagi. Gitu. Lalu saya tanya, ini sebetulnya yang mau dibagi ini hartanya siapa ini? Lalu dia mengatakan hartanya bapak saya Pak. Nah itu keliru dari situ. Mulai kapan bapak punya harta ini?
Kalau sudah wafat, itu harta itu kembali kepada pemiliknya. Supaya ini difahami, saudara ya. Nah, kalau Anda membaginya dengan cara yang benar sesuai dengan Quran, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang bertengkar, apalagi orang-orang di luar Islam itu kan nggak punya cara. Kalau Islam ini, ya Allah, detail sekali. Kalau orang punya anak, bagaimana? Kalau nggak punya anak, bagaimana? Kalau istrinya 2, bagaimana? Semua itu. Selalu ada jalan keluar itu Islam itu. Luar biasa Islam ini, Pak. Makanya bersyukurlah kita menjadi orang Islam. Setiap hari Anda bersyukur, alhamdulillahi alal Islam, alhamdulillahi alal iman. Anda akan bisa menikmati hidup ini dengan baik. Makanya kan kita sering dengar itu, percekcokan sampai bunuh-bunuhan, sampai pertengkaran ya. Apalagi kalau orangnya kaya. Kalau orangnya kaya itu ya harus lebih siap itu ya. Sebetulnya kalau sudah mau berangkat menghadap Allah, yang paling enak itu tidak kaya, Pak. Semua kan ingin kaya ya. Dulu ada teman saya kaya terus mengatakan begini, tanya kepada saya, Pak, katanya Ustadz itu kalau orang kaya itu masuk surganya paling terakhir katanya. Terus saya jawab, Pak, yang penting nggak melebu, yang penting. Walaupun terakhir masuk. Loh, tapi gimana deh? Dia itu khawatir gitu loh, Pak. Dia itu khawatir. Masya Allah, orang baik ini. Iya, saya bilang begini loh, logikanya itu begini. Ini rumahnya bagus, Pak, ada mobilnya. Ini pakai sopo iki? Ya pakai ku iki. Nah, itu sebetulnya enggak, itu miliknya Allah ini. Dan nanti kalau Anda itu sudah harus kembali kepada Allah, itu dibagi sesuai dengan. Nah, nanti Allah itu mengatakan tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Nanti akan ditanya kenikmatan-kenikmatan itu. Untuk apa ini kenikmatan ini? Dari mana sampean dapat? Dikeluarkan zakatnya apa enggak? Anda peduli dengan orang lain apa enggak? Itu ditanya nanti, Pak. Nah, ini repotnya orang kaya di situ. Nah, kalau orang enggak punya, begitu wafat, katanya malaikat langsung langsung titik kalau sing diurus. Pembukuan ini enak, Pak, sudah berangkat, Pak. Tapi kalau yang kaya ini, Pak, ya Allah, macam-macam ini, Pak. Nyangsang itu apa, Pak? Nyangkut. Nyangkut ke KPK apa enggak? Wah, tambah ruwet lagi kalau itu. Ini masih ada yang belum dibereskan apa belum? Kan panjang itu, Pak, kalau orang kaya. Tapi saya ceramah begini lalu Anda gak perlu nyambut kiai, jangan begitu loh, Pak. Orang kaya yang bersyukur itu lebih baik daripada orang fakir yang sabar. Karena kalau orang kaya itu bersyukur kan banyak manfaatnya. Ini kalau nggak ada orang kaya, masjid ini nggak bisa bagus begini. Iya kan? Berarti sampean kaya-kaya semua kan ini. Mengatakan alhamdulillah begitu. Jadi kalau sampai disebut sampai ini kita bersyukur, alhamdulillah. Gitu, Pak. Jadi yang penting sampean kaya tapi masuk surga, itu yang penting, Pak. Dan orang kaya yang masuk surga itu surganya beda, Pak. Karena orang kaya yang masuk surga itu orang yang betul-betul teliti dengan kekayaannya, dimanfaatkan. Ya banyak yang mendoakan, Pak. Kalau orang kaya yang baik loh, Pak. Orang kaya yang baik. Ada cerita orang kaya yang dermawan sekali, Pak, ya. Itu orang kampungnya itu menikmati sebuah kekayaannya itu. Yang sakit dikasih. Kemudian ada kebakaran, salah satu tempat kerjanya itu kebakaran, Pak. Itu nggak perlu mendatangkan pemadam kebakaran, orang kampung semuanya yang ngurusi, Pak. Ikut punya soalnya. Karena dia, wah, ini kalau orang kaya ini habiskan saya sulit gitu loh, Pak. Itu Islam begitu, Pak. Makanya saudara, Islam ini Masya Allah luar biasa. Saya menikmati Islam ya. Kalau Anda bisa dua bahasa Arab dan bahasa Inggris, Anda bisa menikmati haji ini dengan semua orang. Ini yang terakhir, saudara ya. Saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya kemarin. Saya pernah sesudah Arafah atau sebelumnya, sesudah Arafah, saya ini duduk di lobinya hotel itu. Hotelnya bagus, kemudian kursinya itu cuma 3, 1, 2, 3. Lalu ada kursi lagi. Saya duduk sendiri, saya telepon ke rumah sambil nulis. Kemudian tahu-tahu ada orang datang, Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam.
Katanya orang dari Yordania. Nah, duduk. Saya katakan silakan Anda duduk. Tapi dia diam, saya juga diam. Tapi sudah tegur sapa gitu. Nah kemudian setelah saya hampir selesai, tempatnya 2 orang datang. Tempatnya orang ini. 2 orang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lalu yang satu duduk di satu kursi, yang satu duduk sendiri. Terus saya mikir, wah ini, saya pikir saya sudah selesai, mau saya kasihkan kursi ini kepada orang yang duduk di sini nih. Kemudian saya berdiri, saya mengatakan, tafadhol, silakan duduk di sini. Loh, jangan kata dia. Loh, terus saya jalan. Di stop saya, Pak. Jangan, saya tidak mau mengganggu Anda. Loh, enggak, saya sudah selesai nih, saya sudah selesai. Loh, enggak usah. Artinya dia ini tidak mau mengganggu saya. Sedangkan saya ini ingin memudahkan dia gitu loh, Pak. Kan sama-sama mau berbuat baik. Akhirnya ditanya, Anda dari mana? Saya bilang, saya dari Indonesia. Kok Anda bahasa Arab? Ya belajarlah, masa agak bisa. Bahasa India saja banyak orang bisa, ya belajarlah bahasa Arab. Wah, akhirnya dia peluk saya ini, Pak. Jidat saya ini dicium, Pak. Senang dia ini karena saya memberi tempat ini. Teman-temannya jadi akhirnya kenal. Lalu saya katakan, hadza huwal Islam. Ini Islam ini, Pak. Lalu jadi saudara, Pak. Jadi saudara. Karena apa? Karena kita bisa berkomunikasi, gitu loh, Pak. Tapi kalau nggak bisa berkomunikasi lah, rasan-rasan toh, Pak. Wong iki kan, makanya saya bilang sama jamaah, jamaah jangan pernah Anda itu di lift kemudian Anda bahasa Jawa. Ini ada orang macam-macam dikira ngerasani kan, nggak sopan itu. Ya, terus gimana? Yus mesem-mesem toh, wis mari, saya bilang gitu. Ada cerita, Pak, ya, dari salah seorang guru saya, dan ditulis di bukunya itu, di Amerika, salah satu universitas, memang di Amerika ini unik, universitasnya itu internasional gitu, Pak. Ada Cina, ada Arab, ada India, ada Turki, ada macam-macam. Saya pernah mengalami itu di Amerika itu, ya. Jadi ada orang Mesir, kebetulan ustadznya ini dari Syria ustadznya. Orang Mesir ini kalau dengan temannya selalu bahasa Arab. Ya seperti sampean kalau ketemu di jamaah haji ke sana kan mesti coro Jawa sampean. Sopir-sopir itu kalau ketemu itu terus ada yang bahasa Madura, ada yang bahasa Jawa gitu, Pak. Seneng menikmati bahasa sendiri itu. Kalau di kalangan sendiri kan ya baik-baik saja kan. Nah ini mahasiswa ini kalau bertemu bahasa Arab, ya. Tapi kalau sudah temannya datang, dia merubah menjadi bahasa Inggris. Gitu loh, Pak. Lalu itu oleh teman-temannya yang orang Amerika ini apa dititeni itu apa, Pak? Ingat-ingat. Enggak. Jadi dia apa? Bahasa Indonesia apa dititeni itu? Hah? Sulit kan bahasa Indonesia ya? Paling enak bahasa Jawa memang dititeni itu. Paling enak. Ya pokoknya dia selalu mengamati orang-orang Mesir ini, kalau sudah temannya datang dari bahasa Arab diganti bahasa Inggris, gitu loh, Pak. Supaya tidak menyinggung perasaannya orang ini. Oh, kenapa kok begitu? Ya begitu, agama saya mengajarkan seperti itu. Masya Allah. Gara-gara itu dia masuk Islam, Pak. Ini namanya akhlak. Akhlak ini, Pak. Dan Rasulullah SAW itu mengatakan, ad-dinu husnul khuluq. Agama itu akhlak mulia. Anda walaupun tidak mengerti bahasanya, kalau Anda itu baik, dan subhanallah, beberapa kali, Pak, kalau saya mengatakan saya dari Indonesia, dia nggak ngerti bahwa Indonesia ini bagaimana. Pokoknya kalau Indonesia mesti happy gitu, ya. Ya alhamdulillah, Pak. Jadi kalau saya Indonesia itu mereka mengatakan, wah, masya Allah, Indonesia ya, masya Allah. Terus saya tanya, kamu sudah pernah ke Surabaya? Tak cerita nih, tak api-api, no, memang bagus kok Surabaya kan gitu. Nah itulah nikmatnya. Ini namanya ukhuwah Islamiyah, Pak. Jadi disitulah saudara ya. Kalau kita ini berhaji itu kita merasa bahwa dunia ini sebenarnya satu sebetulnya. Umat manusia ini satu. Dan yang ingin masuk surga harus pakai agama namanya al-Islam. Dan Anda ini sudah menjadi orang Islam. Jadilah orang Islam yang tidak setengah-setengah. Maka kalau Anda mau berangkat haji, ya nggak ada salahnya Anda paling tidak itu belajar bahasa Arab lah sedikit-sedikit. Jangan sama sekali nggak ngerti gitu loh. Jadi Anda bisa berkomunikasi mudah. Soalnya kalau orang itu sudah berkomunikasi dengan bahasa orang itu senang.
Anda kalau misalnya ketemu orang Jepang ngomong bahasa Indonesia, senang Anda. Terus gayeng kan? Tapi kalau enggak ya paling ya segini-gini tok ae ngomongnya. Ya apa ya segini-gini tok ae. Lah itulah namanya ukhuwah Islamiyah. Jadi saudara-saudara, saya sampaikan sekali lagi bahwa Islam ini adalah dinul bashar, agamanya manusia. Islam ini artinya semua manusia itu memerlukan Islam, tapi Islam itu tidak memaksa, la ikraha fiddin. Tapi Anda akan sulit kalau nggak pakai Islam itu. Di dalam surat As-Saba Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan tidak kami utus engkau. Engkau ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa kafatan linnas, kecuali untuk semua orang. Basyiran wa nadhira, membawa kabar baik. Itu Islam. Kalau Anda menggunakan Islam ini, Anda menikmati hidup ini dan di akhirat masuk surga nanti. Orang itu kalau berfikirnya itu ukhrawi, saudara ya, selalu berpikir ukhrawi, akhirat. Mau bekerja akhirat yang dipikir, mau kawin akhirat. Apakah saya kalau menikah dengan si fulanah ini, akhirat saya baik apa enggak? Itu namanya ukhrawi, manusia ukhrawi. Kalau saya berbisnis ini, apakah membuat saya dengan income ini saya masuk surga atau tidak? Itu namanya ukhrawi. Kalau orang itu berpikirnya ukhrawi, dunianya pasti dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu berpikirnya duniawi, termasuk mau haji, itu duniawi. Ada orang mau haji yang dipikirkan supaya bisnisnya nanti tambah maju gitu Pak. Itu namanya duniawi itu Pak. Kalau orang itu berpikirnya duniawi, ngurusi masjid duniawi, berdakwah duniawi. Ini kalau seperti ini belum tentu dunianya baik, tapi akhiratnya pasti rusak. Tapi kalau dibalik, Anda selalu berpikir ukhrawi. Mau olahraga, ukhrawi yang dipikir. Anda mau pindah rumah misalnya ya. Al-jaru qabla dar. Kalau Anda mau pindah rumah itu yang dipikir itu bukan model rumahnya dulu, tapi bagaimana tetangganya gitu. Anda bersyukurlah hidup di sini ada masjidnya. Kalau nggak ada masjid ini Anda nggak mana berkumpul di sini. Barangkali nggak kenal Pak. Dulu saya waktu pertama kali di Surabaya ini saya kos masih bujangan, bismillahirrahmanirrahim. Di Jalan Sedep Malam itu Pak, dekatnya Kota Madia itu. 2 tahun atau berapa tahun itu tetangga ini namanya siapa nggak tahu kita. Cuma kalau ketemu monggo begitu. Selamat pagi gitu doa. Nggak begitu kalau Islam itu. Islam itu tetangga, itu saudara kita Pak. Sampai Rasulullah, la yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahum sayuwarrith, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Begitu sering Jibril kata Rasulullah itu mengingatkan hati-hati dengan tetangga ya. Sampai saya mengira jangan-jangan tetangga ini dapat warisan. Itu Rasulullah mengatakan begitu. Kalau Anda ada masalah itu yang akan menolong Anda itu siapa? Tetangga. Bukan saudara yang di Jombang atau enggak Pak, tetangga. Ini Islam Pak. RW RT itu kalau pakai cara Islam damai hidup ini. Walaupun ada orang non muslim di situ, itu mereka punya hak. Anda kalau bertetangga dengan orang non muslim, agamanya apa saja, kita harus bertetangga dengan baik. Cuman ada prioritas. Kalau Anda punya tetangga, dia sesama muslim, dia punya hak 2. Kalau Anda punya tetangga, dia muslim, dia kerabat, punya hak 3. Hak kerabat, hak Islam, hak tetangga. Kalau ada orang non muslim, dia punya hak tetangga. Artinya kalau Anda misalnya datang dari bepergian kemudian bagi oleh-oleh, ini semuanya harus dapat ini. Masya Allah. Itu Islam seperti itu. Nah kita mempraktekkan kehidupan Islam itu pada waktu ibadah haji. Sudah nggak mikir lagi Pak, siapa, dari mana, nggak mikir, semuanya saudara. Dan senang sekali kalau ketemu orang-orang itu kemudian bersaudara. Apalagi bisa berkomunikasi. Apalagi bisa berkomunikasi. Saya duduk pernah di kemarin nih, duduk di masjid ada orang pakai ihram ya. Jadi ada haji namanya haji ifrad. Itu ihramnya berhari-hari Pak ya. Saya lupa kalau
orang ini pakai ihram ini. Waktu saya duduk, saya tanya, saya jak bahasa Arab, wajahnya seperti orang Afghanistan atau kayak orang Arab gitulah, kurang lebih. Saya jak bahasa Arab nggak nyaut, Pak. Bahasa Inggris nggak nyaut juga. Ternyata orang Iran, ya. Orang Iran. Jadi bahasanya ya begini-begini aja gitu. Terus saya bagi-bagi minyak wangi itu. Saya pakai ihram. Saya masih pakai ihram, subhanallah. Tapi kemudian seneng dia, Pak. Walaupun nggak mengerti begitu ya, bahasa komunikasi, coro isyarat-isyarat begitu. Ini indahnya Islam itu, Pak. Sudah merasa dekat. Apalagi kalau tetangga sendiri, sesama dari Indonesia, ini semakin akrab sekali. Yang terakhir, saudara, ketika Rasulullah wukuf di Arafah, kemudian waktu sore hari, orang-orang sudah ramai begitu ya, masih berzikir macam-macam di Arafah. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Bilal ibnu Rabah, jadi justru Rasulullah mengangkat asistennya itu Bilal ibnu Rabah itu. Muadzin Rasul itu yang menjadi asistennya Nabi. Dan Rasulullah pada waktu haji mengatakan khudhu anni manasikakum. Kamu contoh ini saya ini bermanasik ini. Jadi Rasulullah memperagakan itu. Lalu ketika orang-orang ramai, katanya waktu Rasulullah haji itu diikuti oleh 110 atau 120 ribu orang. Dan Rasulullah berbicara tidak pakai pengeras suara, Pak. Ini saya berbicara pakai suara, pakai macam-macam. Nabi berbicara kepada ribuan orang itu tidak pakai pengeras suara. Subhanallah. Lalu Rasulullah mengatakan pada Bilal ibnu Rabah, "Ya Bilal, ansitin nas." Kata Rasulullah, "Wahai Bilal, coba ditenangkan orang ini." Sayyidina Bilal kemudian mengatakan, "Ayyuhan nas, ansitu li Rasulillah." Begitu satu kalimat saja. Tenanglah untuk mendengarkan kata-kata Rasulullah ini, nasihat Rasulullah ini. Itu waktu itu sore hari di Arafah. Lalu Nabi setelah orang-orang diam semua, Nabi mengatakan, "Atani Jibril anifan wa yugri'uni salam min Allah." Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tadi didatangi Jibril dan Jibril menyampaikan salam dari Allah kepada saya. Biasanya Jibril kalau datang kepada Nabi mengatakan, "Ya Muhammad, assalamu yuqri'uka salam." Allah yang sifatnya adalah maha damai, yang memberikan kedamaian, memberi salam kepadamu. Allahu Akbar. Itu cara Jibril menyampaikan salam Allah. Lalu Rasulullah mengatakan, Jibril kemudian menceritakan bahwa Allah membanggakan orang-orang yang berhaji, yang berkumpul di Arafah ini. Dan Allah mengatakan kepada para malaikat, "Ishhadu ya malaikati." Wahai para malaikatku, saksikan ini. "Haula ja'uni sya'than ghubra min kulli fajjin amik." Orang-orang ini datang berhaji dari semua penjuru dunia. Sya'than ghubra, mungkin banyak debunya, ihramnya, rambutnya terurai, ya. Tidak boleh pakai tutup kepala. Masya Allah. Mada yuridun, mereka minta apa? Allah itu bertanya. Tentu mereka minta ridha Allah. Tentu mereka minta maghfirah Allah. Lalu Allah mengatakan kepada para malaikat, "Ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum." Anni qad ghafartu lahum. Hei para malaikatku, saksikan ya, saksikan, kata Allah. Ini Allah mengatakan begitu. Semua sudah diampuni dosa-dosanya. Man hajjah walam yarfuth walam yafsuq kharaja min adh-dhunubi ka yaumi waladathu ummuh. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berhaji tidak berbuat keji, tidak mendekati istrinya, ya, tidak berbicara yang pornografis, lidahnya bersih, tidak melanggar peraturan agama, tidak berbuat fasik. Itu syaratnya.
Kalau orang haji menjaga kehormatannya, menjaga tidak bermaksiat, selalu beristighfar, selalu bertobat. Kharaja minadz-dzunubi kayaumi waladathu ummuh. Dia pulang itu keluar dari dosa seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Itu haji, Pak. Jadi betul-betul kalau orang itu berhaji dengan baik dan benar, dia tidak ada dosanya. Kecuali dosa yang harus diselesaikan dengan orang-orang ya. Kalau dosa antara dia dengan Allah, itu diampuni, dibersihkan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian saya hormati, closing statement-nya, kata-kata penutupnya adalah yang banyak berdoa, yang banyak bertobat, bagi yang sudah haji maupun yang belum haji. Yang haji insya Allah bisa haji lagi. Yang belum haji insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu maha pemurah, Allah maha pengasih, dan Allah maha bisa ya. Kalau Anda terus berdoa kemudian wafat belum haji, insya Allah niat haji Anda itu sudah punya nilai haji. Tapi kalau orang tidak berpikir tentang haji, beda dong. Jadi kalau Anda itu ada keinginan untuk haji, selalu berdoa, selalu. Itu insya Allah dimudahkan. Dan saya bersyukur sekali, alhamdulillah. Saya kalau ditanya berapa kali haji, saya malu untuk menjawabnya. Saya bilang ya sudahlah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang penting itu diterima, ya diterima. Ada seorang ulama, saya lupa namanya, berhaji 60 kali. Kemudian sesudah 60, yang ke-60 itu dia menangis di Hijr Ismail. Lalu dia mengatakan, ya Rabb, saya sudah berusaha berhaji 60 kali. Apakah haji saya ini diterima ya Allah? Kemudian dia tertidur katanya. Waktu tertidur itu dia seperti didatangi malaikat atau mimpi. Kamu sudah dikabulkan hajimu. Lalu dia bangun dan dia menangis bersyukur. Ini sudah haji 60 kali Pak. Walaupun sudah 60 kali masih merasa perlu minta tolong kepada Allah supaya hajinya itu diterima. Salah satu tanda orang yang sholatnya baik, ibadahnya baik, itu dia merasa saya harus terus minta kepada Allah SWT. Bukan menyombongkan, Pak. Bukan menyombongkan. Ada orang yang sudah beberapa kali haji terus ada orang cerita haji lalu dia mengatakan, kok ini kayak nyiram apa namanya? Garam ke laut aja. Kok ini gak aku pengen piro haji. Gak sombong yo. Gak sombong yo. Nguyai segoro katanya, Pak. Orang sombong seperti ini bahaya, Pak. Jangan Anda menyombongkan ibadah. Jangan Anda menyombongkan, bukan begitu orang yang dekat kepada Allah itu. Selalu merasa membutuhkan Allah, itu loh, Pak. Itu namanya akhlak itu, Pak, ya. Jadi saya kira penting sekali kita ini berakhlak, jangan sampai kita sudah berbuat akhirnya Allah tidak ridha. Allah tidak ridha. Sebab manusia ini kadang-kadang dibukakan pintu ibadah tapi pintu kabulnya ditutup. Bisa jadi begitu. Ada orang yang terbuka pintu maksiat, tapi dengan maksiat ini lalu dia menjadi dekat kepada Allah karena tobat. Makanya kita tidak boleh menghina orang, tidak boleh mengagungkan orang, artinya wah orang ini memang haji wis kulino wis. Enggak perlu begitu itu, Pak. Yang penting itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita pagi hari ini menghadiri pengajian ini mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan ngaji seperti ini insyaallah iman kita semakin tumbuh, semakin baik, dan jangan lupa sampaikan kepada orang lain. Kalau Anda mau banyak pahalanya gitu, Pak. Makanya orang di haji yang saya lihat mengerti itu, dia ingin berbuat sesuatu kepada orang lain. Dia ingin berbuat sesuatu kepada orang lain. Dan harusnya begitu orang haji itu. Memperhatikan. Rasulullah mengajarkan seperti itu. Ya, berbuat kepada orang lain. Idza aradtum rahmati farhamu khalqi. Itu hadits qudsi. Allah mengatakan, kalau Anda ingin rahmatku, kata Allah, rahmati orang lain. Maka rahmati. Bukan hanya orang, hewan dirahmati, semua dirahmati. Mudah-mudahan selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma rahmataka narju wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ya Allah, rahmatmu selalu aku dambakan, selalu kami dambakan ya Allah.
dan jangan dibiarkan kami bertumpu kepada diri sendiri walaupun sekejap saja. Allahumma lakal hamdu hamdan tayyiban kathiran mubarakan. Ya arhamar rahimin irhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna innaka alaina qadir. Allahumma ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا مغفورا وتجارتنا لن تبور. اللهم سهل علينا كلنا حج بيتك الحرام يا رب وزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, mudahkanlah kepada kami yang hadir di masjid hari ini untuk bisa menunaikan ibadah haji ya Allah. Bagi yang belum menunaikan ibadah haji, cepatkanlah ya Allah, mudahkanlah kepada mereka untuk bisa berhaji dan datang ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau Maha bisa ya Allah, dan kami tidak sedikit pun meragukan. Allahumma ya muyassir, ya mudabbir, ya musahhil, sahhil alaina kulla asir ya Rabb. Mudahkan kepada kami semua yang sulit ya Allah. Engkau Maha bisa memudahkan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الظالمين. اللهم انصرنا على القوم المنافقين والشيوعيين إنهم أعداؤنا وأعداؤك وأعداء دينك يا رب العالمين. وإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Akhirnya saya mohon maaf yang banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.